Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspa Lestari, NIM 211F10478, kelas A2 Pendidikan Luar Biasa. Dosen pembimbing Bunda Sugihartati, SPD, MPD. Ini tugas UTS resum konsep pendidikan terhadap anak penyandang masalah sosial. Persoalan kenakalan yang dilakukan oleh geng motor merupakan persoalan yang cukup serius. Belakangan, tindakan yang dilakukan geng motor selalu berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan dari artikel terkait, teridentifikasi beberapa kasus kenakalan yang dilakukan oleh geng motor, seperti balap liar di jalan umum, tawuran antar geng, mencuri, menjarah, perusakan fasilitas umum, dan penyerangan terhadap kantor kepolisian. Persoalan kenakalan geng motor nampaknya telah mengarah kepada tindakan melanggar hukum atau kegiatan kriminal sebagai masalah sosial yang terjadi di kalangan generasi muda. Geng motor merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang berhubungan erat dengan persoalan kesulitan remaja dalam melakukan adaptasi dengan modernisasi, baik dari aspek kemunculannya, karakter anggotanya, namun dari jenis kegiatannya. Dari aspek kemunculannya, geng motor berawal dari rasa kesetiakawanan yang tinggi antar sesama anggota, yang sebagian besar adalah remaja. Yang disayangkan, kesetiakawanan yang berkembang pada komunitas geng motor adalah mengarah pada kegiatan dan tindakan negatif para anggotanya. Namun, karakter anggotanya, bahwa mayoritas dari anggota geng motor adalah remaja laki-laki. Geng motor kemudian berkembang untuk menjadi jagoan yang diakui oleh geng motor lainnya. Geng motor merupakan sarana dalam penyaluran ekspresi para remaja. Geng motor juga merupakan sarana menampilkan eksistensi diri atau kelompoknya. Geng motor juga membuat remaja merasa aman dan nyaman dan bergaul. Masyarakat yang telah dibuat resah oleh keberadaan geng motor sangat mendukung tindakan polisi kepada anggota geng motor tersebut. Mereka menyambut baik aksi pembubaran geng motor meskipun masih menyaksikan akan kebenaran bubarnya geng motor ini. Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan geng motor? Kedua, apa saja faktor penyebab maraknya geng motor? Ketiga, apa saja karakteristik dari geng motor? Keempat, bagaimana cara penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial dengan cara preventif? Kelima, bagaimana cara penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial dengan cara kuratif? Keenam,
Bagaimana cara penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial dengan cara prognosa? Tujuan 1. Untuk mengatasi pengertian geng motor. 2. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab maraknya geng motor. Ketiga, untuk memahami tentang karakteristik dari geng motor. 4. Mengetahui cara menanggulangi anak penyandang masalah sosial dengan cara preventif. Kelima, mengetahui cara penanggulangi anak penyandang masalah sosial dengan cara kuratif. Keenam, mengetahui cara menanggulangi anak penyandang masalah sosial dengan cara prognosa. Menambah wawasan pengetahuan tentang geng motor dan cara menanggulangi anak penyandang masalah sosial dengan 3 cara, yaitu preventif, kuratif, dan prognosa. Dan pembaca bisa mendapat wawasan tentang geng motor dan cara menanggulangi anak penyandang masalah sosial dengan 3 cara, yaitu preventif, kuratif, dan prognosa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatar belakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris gangster atau bandit, berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti aturan. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya, keberadaan mereka ada di setiap kota besar. Namun, perilaku telah terjadi penyakit sosial akut. Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal.
Begitu pula bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Keluarga. Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga, memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Teman sebaya yang kurang baik, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, karakteristik geng motor. Kebanyakan anggota geng motor mengendarai motornya tanpa safety riding, seperti helm, sepatu, jaket. Muncul di malam hari, motor tanpa lampu, suka dengan suara knalpot yang berising. Motor yang mereka gunakan bodong, suka berkumpul di tempat kegelapan dan mabuk. Kalau ada anggota baru dilantik dengan kekerasan dan kriminal, suka balapan liar. Visi dan misi mereka untuk ditakutin semua orang, biasanya dengan tawuran antar geng motor. Preventif. Jenis pengendalian sosial berdasarkan waktu pelaksanaannya yang pertama adalah pengendalian sosial preventif, yang merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Pengendalian sosial preventif ini biasanya dilakukan oleh seseorang melalui sosialisasi mengenai norma-norma yang ada, pendidikan masyarakat sekitar, penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat, serta konsekuensi agar tidak terjadinya penyimpangan sosial. Kuratif. Jenis pengendalian sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama, adalah pengendalian sosial kuratif, yang merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan melalui berbagai pembinaan serta penyembuhan. Kepada pelaku penyimpangan sosial untuk mengubah nilai dan norma yang ada pada dirinya. Pengendalian sosial kuratif dapat kita lihat melalui rehabilitas yang diberikan kepada para pengguna obat terlarang ataupun narkoba, serta minuman keras beralkohol. Prognosa dengan kata lain prognosis adalah yang digunakan dalam menyampaikan suatu tindakan untuk memprediksi perjalanan penyakit yang didasarkan
pada informasi diagnosis yang tersedia. Istilah medis ini menunjukkan prediksi dokter tentang bagaimana pasien akan berkembang dan apakah ada kemungkinan pemulihan. Kesimpulan dari tentang resume ini, maraknya geng motor yang ada membuat banyaknya terjadinya kejahatan seperti kejahatan di jalan, kerusuhan antar geng motor, sehingga membuat banyaknya korban jiwa. Dan sering juga mengganggu keamanan dan mobilitas masyarakat. Cara menanggulangi terhadap anak penyandang masalah sosial dapat menggunakan 3 cara, yaitu preventif, cara kuratif, dan cara prognosa. Saran dari resume ini, saran sebagai penulis, jika terdapat masalah sosial, baik di sekitar lingkungan kita maupun di tempat yang lain, diharapkan kita bisa menyelesaikan masalah sosial tersebut dengan baik dan benar. Jika dirasa masalah tersebut tidak bisa ditangani oleh kita, sebaiknya kita melaporkan dan menyerahkannya pada pihak yang berwajib. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.